Sementara penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin akan melaporkan beberapa kecurangan dalam proses PPDB ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil tersebut ditemukan setelah dilakukan evaluasi PPDB tahap 1. Para calon peserta didik baru antara lain kedapatan menggunakan kartu keluarga palsu, sedangkan 94 orang dianulir oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat setelah proses verifikasi ulang dilakukan lantaran menggunakan kartu keluarga dan KTP yang tidak sesuai. Pak, nantinya yang KK palsu ini apakah akan dilaporkan ke pihak berwajib atau ditanganinya seperti apa? Yang pasti anulir dulu, ya setelah itu kami akan berkoordinasi dengan Dukcapil bagaimana jangan sampai terulang. Kami akan laporkan semua ke Kemendikbud. Bahwa kan tujuan zonasi itu untuk memeratakan sekolah kan asalnya, tapi ternyata paradigma itu masih tidak mudah untuk mengubah sekolah favorit. Jadi lebih lengkap terkait dengan kisruh penerimaan peserta didik baru atau PPDB di wilayah Jawa Barat. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Ninda Destiani. Selamat pagi Ninda. Ninda, jadi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat total ada berapa siswa yang dianulir dalam PPDB di tahap 1 ini di Jawa Barat, dan bagaimana kecurangan ini akhirnya bisa terungkap? Iya, Adisti dan juga saudara, betul terkait pendaftaran PPDB tahap pertama ini justru dilakukan evaluasi kemarin oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan melalui PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin ini menyampaikan bahwa telah ditemukan ada sebanyak kurang lebih 94 calon siswa ini justru melanggar aturan pada pendaftaran PPDB tahap pertama. Hal ini juga berkenaan dengan pelanggaran pada Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang PPDB itu sendiri, yang kemudian jika kita berdasarkan informasi yang kami dapatkan dan jika kita pelajari, saudara, memang dari pendaftaran PPDB tahap pertama ini, maksud kami dari pendaftaran PPDB ini ada 4 jalur utama, yakni jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Namun berdasarkan pengalaman dari pendaftaran tahap 1 PPDB kemarin, ini justru banyaknya oknum pendaftar yang melanggar aturan dari jalur sistem zonasi, karena memang diduga karena menggunakan kartu keluarga palsu, yang kemudian ini juga berkenaan dengan sistem jalur zonasi yang salah satu sistem ini menjadi concern dan justru menjadi salah satu sistem yang bahkan dimanipulasi oleh para oknum pendaftar dalam PPDB tahap pertama, sehingga ditemukanlah tadi 94 calon siswa yang mendaftar ke sekolah berlabel favorit, karena memang dominansi ini jumlah siswa yang dianulir ini ada di sekolah-sekolah di Kota Bandung yang berlabel favorit. Nah, salah satunya kami melaporkan di Seman 5 Bandung, saudara, ini juga merupakan sekolah yang menganulir sebanyak 6 siswa. Tadi disampaikan oleh penanggung jawab dari panitia PPDB sendiri, karena memang calon siswa tersebut ini dianulir karena menggunakan kartu keluarga palsu yang tidak berdomisili sesuai alamat yang tercantum di kartu keluarga. Dan hal ini bermula pada saat banyaknya aduan masyarakat kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat dan juga Ombudsman, lalu dibuatlah tim verifikasi gabungan, yakni tim verifikasi lapangan dari Pomdam 3 Siliwangi, dari Satpol PP, juga dari Disdik Jawa Barat, yang kemudian dari tim gabungan ini menemukan alamat-alamat yang tidak sesuai begitu, yang kemudian juga memverifikasi dan ataupun menginstruksikan kepada pihak sekolah untuk dapat mengecek dan memverifikasi ulang kepada pihak yang bersangkutan yang mencantumkan alamat tersebut. Tadi pun kami sempat meminta konfirmasi secara langsung kepada pihak sekolah seperti apa kemudian pihaknya ini menanggapi hal tersebut. Justru dari pihak sekolah sendiri ini, karena panitia ini melakukan pendaftaran PPDB ini sepenuhnya melalui online, sehingga pihaknya ini hanya bisa mengikuti aturan yang kemudian juga menyesuaikan
alamat yang tertera oleh para pendaftar, yang kemudian juga di sisi lain pihaknya ini adanya kasus ini pihaknya ini bersyukur karena terbukalah kasus ini, yang kemudian juga pihaknya ini dapat melakukan pendaftaran PPDB ini secara jujur dan juga sesuai slogan, yakni akuntabel dan juga transparansi ya Adisti dan juga saudara. Yang kemudian selain itu nantinya jika kemarin berkurang ataupun dianulir sehingga otomatis kuotanya berkurang, nantinya para pendaftar ini bisa mendaftar kembali di PPDB tahap 2 yang sekarang sudah dibuka dan sudah berjalan selama 2 hari begitu, boleh mengikuti kembali namun melalui jalur rapot prestasi. Itu yang disampaikan oleh pihak sekolah dari Seman 5 Bandung. Nah, terkait sistem zonasi ini saudara, sebetulnya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek maksud kami, yang kemudian ini bertujuan untuk pemerataan sekolah, yang artinya sebetulnya dari aturan zonasi tersebut ini menghitung jarak dari sekolah ke rumah secara garis lurus. Artinya meskipun jalur dari rumah ke sekolah ini harus melewati jalan berputar begitu misalnya, namun tetap akan dihitung lebih dekat karena ditarik dari garis lurus. Nah, selain itu tentu tanggapan dari pihak sekolah lainnya terkait kasus ini juga sebetulnya pada akhirnya mereka mengikuti aturan kembali, yang kemudian nantinya dari awal sebetulnya dari pihak panitia ini telah melakukan tanggung jawab mutlak, yakni dengan menandatangani sebuah surat fakta integritas yang melibatkan para kepala sekolah, dinas pendidikan, lalu juga dari operator dan bahkan unsur-unsur dari forum komunikasi pimpinan daerah ini untuk memastikan pelaksanaan PPDB ini dapat berjalan bersih, sehingga dengan fakta integritas ini menyatakan kesiapan diberhentikan atau dipecat dari sekolah atau jabatannya jika melakukan kecurangan. Itu yang disampaikan oleh pihak sekolah, sehingga pihak sekolah ini percaya pada dirinya, percaya pada pihaknya, bahkan jika agar tidak terulang kembali nantinya pihak sekolah ini akan memperketat petunjuk teknis terkait pelaksanaan PPDB yang dilakukan secara online. Bahkan jika nantinya para pendaftar ini kesulitan dalam melakukan pendaftaran PPDB di tahap 2 ini, nantinya pihak sekolah ini membolehkan atau mempersilahkan para pendaftar ini untuk datang langsung ke sekolah untuk melakukan pendaftaran secara offline di sekolah, yang kemudian nanti akan dibantu oleh pihak panitia PPDB di sekolah itu sendiri. Dan selain itu nantinya sekali lagi untuk tahap pertama yang kemudian berkurang, nanti para pencalon ini bisa mengikuti kembali di tahap 2 dengan jalur sistem rapot ataupun prestasi. Adisti. Demi masuk sekolah favorit, ada 94 calon siswa ini dianulir karena menggunakan kartu keluarga palsu dan juga KTP yang tidak sesuai dengan semestinya. Kita tentu saja berharap ya Kementerian Pendidikan, kemudian ada juga di Sdukcapil ini melakukan evaluasi menyeluruh begitu ya soal sistem PPDB ini. Jangan sampai ada oknum-oknum yang menggunakan jalur zonasi ini sebagai jalur celah pungutan liar. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.